Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Jam 5 tapi belum dipanggil-panggil, makanya pulang. Terus nggak lama aku ditelepon, kalau nggak salah ditelepon. Sudah 3 besar. Ya, Seperti apa sih? Bisa dikatakan perjuangan awal dari mulai nggak sampai sekarang. gimana? Perjuanganmu dari awal sampai pada titik di 3 besar ini seperti apa? Sangat sangat luar biasa tentunya, karena apa? Kalian yang lain kan udah pada tahu kan aku yang paling kecil di sini. Ya pastinya bebannya banyak, harus jauh dari orang tua. Yang biasanya Iva sama orang tua, yang biasanya Iva sekolah kan. Jadi berada di 3 besar ini nggak jangka banget, butuh perjuangan banget. Dan kalau mau disebut perjuangan itu nggak bisa. Emang bener-bener sehebat itu perjuangan aku di sini, se-effort itu perjuangan aku di sini. Boleh dikatakan apa se-effort Iva pada akhirnya mencapai titik 3 ini gitu kan. Dari awal perjuangannya Iva tuh sampai KD itu segimana sih? Ketika cerita saya ikutan audisinya itu penuh dengan drama apa, bisa diceritakan? Awal audisi itu sebenarnya tuh aku ikut audisi tuh iseng-iseng doang ya, tapi alhamdulillah lolos. Pas audisi itu tuh aku kira aku nggak lulus, karena aku dari jam 7 tuh nunggu sampai jam jam 5 tapi belum dipanggil-panggil, makanya pulang. Terus nggak lama aku ditelepon, kalau nggak salah ditelepon lagi, terus disuruh ke tempat audisi lagi, terus langsung disuruh nyanyi, padahal tuh jurinya udah mau pulang. Cuman aku emang mungkin ditunggu ya atau gimana. Yang intinya tuh hampir aja aku nggak ikut audisi pada saat itu, tapi alhamdulillahnya Tuhan memberkati, Allah memberkati aku, memberikan keajaiban kepada aku bisa lolos ke gerbang KDI, sampai ke kontes KDI, sampai berada di titik 3 besar sekarang. Bisa dikatakan ada syukur apa sih dalam hati ketika aku sampai dari 3 titik ini gitu kan, di 3 besar. Bersyukurlah pastinya, karena gimana ya, gimana susah jelasinnya ya, karena emang benar-benar gak ada kata lain selain bersyukur lah ada di posisi sekarang. Tapi bisa dikatakan sudah hampir 4 bulan ini Iya, kangen sama Iva, kangen keluarga, kangen sekolah pastinya, apalagi kemarin pas lihat video teman-teman beri dukungan kepada Iva, jadi makin masya Allah, berada di titik sekarang itu ternyata sehebat ini perubahannya gitu. kangen pasti. Kangen pasti. Rindu seperti apa sama orang tua? Kalau rindu sama orang tua, rindu banget, tapi aku jadi nggak khawatir lagi karena orang tua aku udah mau datang ke sini. Bisa dikatakan seperti gimana sih? Artinya selama ini belum pernah didatengin orang tua. Pernah mama? Nah, seperti apa sih ketika Iva sama mama? Keluh kesah apa yang Iva lontarkan ke sana? Gak nyangka sih dikasih surprise sama MNC TV datengin mama pada saat itu. Kebetulan juga surprise pertama itu yang datengin mama tuh cuma aku yang pertama kan. Ya tentunya rindu aku jadi melepas rindu lah. Terus kebetulan juga mama bawain aku nasi goreng. Jadi di backstage itu aku disuapin makanan sama mama. Pokoknya hal favorit yang aku tungguin dan aku rinduin itu datang, dan support aku datang, support sistem aku datang, untuk melepas rindu aku kepadanya gitu. Katakan Iva nggak lepas dari mama. Ya, Otomatis kayak terharu iya terharu banget. melihat perjuangan Iva juga. Benar. Iva selalu ketemu sama mama. Sekarang Iva harus Sendiri. biasa diurusin mama, tapi Iva harus sendiri. Lalu kesal apa? Misalnya Iva nggak bisa kayak gini gitu kan. Apa sih hal-hal yang bisa dikatakan kalau misalkan Iva setiap curhat sama mama bikin nangis? Aku orangnya nggak pernah curhat sama mama. Aku juga kalau soal kebutuhannya aku
palingan mama bantuin aku yang soal baju. Itu aja sih. Kalau misal aku kadang kalau fitting baju tuh inget mama yang masang kadang, tapi sekarang giliran aku yang masang sendiri. Kalau kesusahan minta bantuan orang lain, bukan mama yang bantuin gitu. Tapi yang bikin kangen keluarga apa nih Pak? Yang paling kekangenin Yang bisa bikin Iva nangis? apa ya? Mungkin mau kumpul bareng sama keluarga. Iya, kumpul. Sama keluarga yang nggak mungkin loh, karena Iya. kan bisa dibilang udah 4 bulan ini nggak sama keluarga. Apa yang kita rindukan? Yang Iva rindukan itu Iva nggak terlalu suka jalan-jalan keluar bareng mereka. Ya palingan kalau aku ngejob sih, kangen ngejob, dianterin ngejob sama mama, itu aja. Bisa dikatakan ketika Iva misalkan, Iya. apa yang kira-kira akan Iva lakukan? Keluar dari sini ya tentunya pasti bakal kan ini udah pasti ada hadiahnya, kan udah pasti ya, harus bikin usaha, fokus bikin konten, berkarya lah, itu sih. Tapi bisa dibilang Iva kan yang kecil. Iya. Apa yang Iva rasakan ketika berada di karantina, berada di bisa dikatakan hari-harinya tanpa orang tua. Iya. Ibaratnya Iva paling kecil, otomatis Iva menganggap semuanya adalah kakak. Gimana? Ya tentunya di karantina mereka semua aku anggap kakak, aku anggap juga sebagai orang tua. Jadi mereka ini aku ngikutin, tapi aku menjarang sih kumpul sama mereka. Aku di antara teman-teman yang lain tuh aku yang jarang banget kumpul. Seperti apa sih Pak? Emang Iva ini anaknya introvert kah atau mungkin seperti apa? Aku gimana ya, nggak suka terlalu kumpul-kumpul gitu. Suka, cuman cepet bosan. Ya kayak suka kumpul tapi cepet bosan gitu. Cepet kayak jenuh. Kalau kelamaan jenuh, kayak aku mau sendiri gitu. Suka sendiri. Bisa dikatakan ini kan sudah 3 besar, persiapan Iva dari dalam hati seperti apa? Persiapan aku banyakin doa sih, karena banyak tantangan yang harus dipersiapkan dan harus dituntaskan di panggung. Dan tentunya kesehatan mental sih yang paling penting ya. Dan suara juga harus dijaga. Enggak. Tadi mau video call sama mama. Seperti apa? Ini maksudnya kayak sering gak sih video call sama mama gitu kan? Ngobrol apa nih kalau misalkan di ketika di karantina kan tidak boleh interaksi sama orang luar. Nah, mungkin Iva seperti apa sih Fah gitu kan, dalam artian gue nggak tahu kabar orang tua gue seperti apa, tapi gue kangen banget. Nah, kekangenan Iva tuh biasanya apa sih? Kan ada orang yang bisa bilang aku kalau kangen nangis, atau mungkin seperti apa? Aku kalau kangen gak nangis, tapi curhat di buku. Ya, aku tuh kalau lagi kangen atau lagi gelisah, jenuh, kayak pusing, kayak gimana ya, kayak lagi stres, aku nulis di buku, palingan curhat di buku gitu. Tapi kan menjadikan kalau dia karantina kan segala sesuatunya adalah dilarang. Iya. Dengan orang luar, apalagi yang kabarnya nggak boleh pacaran dulu. Seperti apa sih Iva menanggapinya hal-hal itu, aturan-aturan yang di karantina sendiri? Ya pastinya tentunya harus dilakuin ya aturan-aturan itu, tapi aku bandel guys. Seperti apa sih Pak, pernah dapat hukuman di karantina? Kebandelan. Udah dari awal karantina aku udah banyak hukuman sampai sekarang. Seperti apa deh maksudnya banyak hukuman yang dilakukan? Bisa itu kan bisa akan menjadi kenangan ya, dulu nih gue kayak gini di suatu saat nanti. Nah, seperti apa sih? Ya gimana ya, kesalahan mah nggak bisa dikenang. Tapi pasti bakal keinget ya, pasti bakal
gue gini pas karantina gini ya dijalanin aja lah sampai benar-benar selesai. Iya benar. Kenangannya nggak pernah lupakan ketika di karantina apa sih? Karena yang nggak pernah dilupakan. Kenangan terindah di karantina ketika kebersamaannya, kekompakannya, ataukah mungkin ketika berpisahan itu sangat berat? Tentunya perpisahan sangat berat ya, apalagi aku tuh di karantina paling dekat sama Kak Rini, Lesti. Nah mereka tuh udah pulang duluan dari awal. Setelah itu aku udah kayak jarang kumpul sama teman-teman karena aku tuh nggak gampang dekat sama semua orang. Aku paling dekat 1 atau 2 orang. Tuh. Ipah kalau dukungan untuk Iva sendiri. Minta dukungan langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh masyarakat dimanapun berada, terus khususnya buat pemerintah Bulukumba, Bantaeng, Jene Ponto Takalargo, Makassar, Sinjai Bone, pokoknya seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, seluruh Giku, seluruh seniman Bulukumba, seniman Bantaeng, pokoknya seluruh seniman Sulawesi Selatan, seluruh seniman Indonesia, jangan lupa dukung Iva di top 3 KDI 2024 dengan cara vote di aplikasi RCTI Plus, dan jangan lupa saksikan penampilan Iva hari Rabu live hanya di MNC TV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalian harus nonton aku hari Rabu dan hari Kamis ya. Kalau lolos 2 besar, jangan lupa saksikan penampilan aku juga tanggal 19 hari Kamis. Bye bye. Sip. Iva bawa alat make up nggak? Kemudian